Assalamualaikum teman-teman. Saya Ismariano Kumala di sini akan menjelaskan sedikit tutorial yang berkaitan dengan LMS, di mana di dalamnya itu mencakup spreadsheet, Google Form, Google Drive, dan Classroom. Langsung saja yang pertama ada spreadsheet. Spreadsheet ini merupakan alat sederhana yang bisa kita gunakan untuk membuat, mengelola, atau menganalisis data. Berikut tutorialnya. Yang pertama kita masuk ke halaman Google, kemudian klik Google Apps, pojok kanan atas, kemudian cari yang Sheets. Kita buka. Nah, di sini muncul seperti ini. Kemudian kita buat judulnya dulu. Seperti contoh di sini saya menggunakan judul data absensi. Berikutnya kita buat kolom tabel ya. Klik bagian tabel. Ini tujuannya supaya bergaris, supaya tabelnya kebentuk. Ini terserah kalian, ke bawahnya berapa, ke kanannya juga berapa, sesuai kebutuhan. Nah, ketika udah seperti ini, langsung saja dikasih nomor misalnya, kemudian nama dan kelas. Ini hanya sebagai contoh. Di sini keterangan. Kita sesuaikan posisinya karena ini masih terlalu lebar ya yang bagian nomor. Kita sesuaikan. Ya. Kemudian ini supaya posisinya ada di tengah, kita klik tengah supaya rapi. Yang bagian tabel juga ya sama, tengah. Nah, sudah. Kemudian siap untuk dibagikan. Ini dikasih nama dulu, data absensi. Klik simpan. Kemudian bagikan lagi. Nah, di sini kita jadikan akses umumnya itu siapa saja yang memiliki link, dan kita pilih yang editor supaya orang-orang itu bisa mengisi kolom tabelnya. Kemudian klik salin link dan selesai. Kita bisa membagikannya ke platform yang kita inginkan. Di sini langsung klik aja linknya untuk percobaan apakah berjalan atau tidak. Langsung isi nomor misal 1, kemudian nama, Isma, dan keterangannya hadir. Nah, setelah itu langsung kita cek di data sebelumnya. Nah, di sini otomatis sudah terisi yang nomor 1. Jadi bisa dikatakan spreadsheet-nya ini sudah berfungsi. Berikutnya ada Google Form. Google Form ini suatu layanan yang bisa kita gunakan dan memudahkan kita dalam melakukan survei. Bisa juga untuk membuat kuis ataupun soal-soal ulangan. Nah, seperti biasa langsung masuk ke laman Google, kemudian cari yang Forms. Kita klik plus yang kosong. Kemudian kita ganti judulnya. Di sini saya memakai contoh UTS PAI. Nah, kemudian pada bagian deskripsi itu seperti keterangan singkat mengenai apa yang kita buat. Di sini misal saya memakai keterangan ulangan tengah semester genap kelas 10. Sebenarnya kosong juga boleh. Nah, kemudian bagian pertanyaan. Ini saya akan membuat data diri siswa dulu, seperti nama lengkap. Di sini memakai jawaban singkat, supaya siswa itu mengetik sendiri. Ya, jawaban singkat. Kemudian kita on-kan wajib diisi. Itu supaya ketika siswa ini belum mengisi, nanti ia tidak bisa melanjutkan dalam mengisi soal. Untuk mengantisipasi kekosongan jawaban.
Ini juga sama, wajib diisi dan klik icon plus, dan ini ada nomor absen. Nah, untuk yang kelas di sini saya akan memakai opsi atau pilihan ganda, misal 10 MIPA 1, kemudian 10 MIPA 2, dan seterusnya. Setelah itu, untuk membuat kolom soal, kita klik tambahkan bagian. Nah, di sini kita kasih judulnya soal. Keterangannya bebas. Di sini contohnya itu kerjakan dengan jujur dan teliti. Ini opsional ya. Nah, langsung saja untuk membuat soal, klik icon plus, kemudian kita masukkan pertanyaannya. Nah, kita pilih nih. Kalau di sini saya membuatnya untuk pilihan ganda. Opsi 1, kemudian opsi 2, sini hanya sampai opsi keempat. Kemudian plus lagi untuk soal yang nomor 2, di sini saya akan mencoba memasukkan gambar. Misal sini contohnya yaitu ayat di samping berisi tentang, nah langsung klik aja, cari sesuai yang kalian inginkan. Nah, di sini gambarnya otomatis masuk, berhasil. Kemudian kita bikin opsinya A, B, C, D. Nah, jangan lupa nanti on kan yang wajib diisi. Kemudian cek setelannya, tinggal sesuaikan. Sini batasi 1 jawaban. Ini supaya siswa tidak mengirim berulang kali. Nah, ini kemudian udah selesai, cek dulu, langsung kirim. Klik bagian yang tengah yang link, kemudian persingkat URL dan salin. Nah, link siap dibagikan ke platform yang diinginkan. Nah, seperti itu. Kita coba. Ini untuk percobaan. Nah, itu soalnya sudah muncul. Ini nggak urut karena di default tadi. Sudah. Kemudian untuk berikutnya ada Google Drive. Google Drive merupakan suatu layanan yang digunakan untuk menyimpan data. Nah, di sini kita akan membuat suatu folder yang sekiranya itu bisa digunakan oleh banyak orang. Siapapun nanti bisa mengupload file di situ. Nah, langsung saja ke tutorialnya. Kita masuk ke Google Drive, kemudian klik icon plus, kemudian folder. Ini untuk membuat folder baru. Ini contohnya tugas. Nah, di sini sudah terbentuk folder baru. Kemudian klik icon plus untuk menambahkan file. Kita upload. Kemudian pilih file yang akan kita upload. Tunggu sampai selesai. Berikutnya kita kelola akses dulu supaya orang lain bisa menambahkan file atau mengedit. Nah, ini ganti editor, ini one with the link, kemudian salin dan tempel. Drive sudah bisa diakses oleh siapapun. Nah, yang terakhir itu ada Classroom. Di sini saya akan menutorialkan tentang cara membuat kelas di Google Classroom dan cara mengupload tugas. Di sini klik Classroom, kemudian klik icon plus, dan
kemudian buat kelas. Klik lanjutkan. Kemudian isi nama di sini itu nama memakai nama mata pelajaran dan subjeknya menggunakan kelas. Sudah jadi. Kemudian langsung saja pada bagian tugas kelas kita buat tugas untuk siswa. Dan di sini kita kasih judul sebagai contoh ulangan tengah semester. Oke, petunjuk itu opsional. Nah, kemudian saya itu di sini akan membuat tugas dengan menggunakan link. Tepatnya link yang sudah dibuat tadi, link Google Form. Nah, untuk tenggat atau deadline-nya diatur dulu. Kemudian sudah tugaskan. Nah, ketika akan membuat materi, klik saja bagian materi, kemudian seperti tadi judul. Kemudian lampirkan materi. Di sini saya menggunakan materi yang dari Drive. Langsung tambahkan, kemudian posting. Nah, sekian tutorial dari saya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.